Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Salam kenal, aku Fahri Ardiansyah, bisa dipanggil Fahri, dari jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi kali ini aku bakalan buat sebuah video yang membahas tentang keuangan inklusif dari perspektif keuangan mikro Islam. Nah, apabila kalian ada saran atau masukan dan tambahan, mungkin diskusi bisa langsung drop di kolom komentar nanti. Jadi, oke, kita langsung aja ya bahas tentang keuangan inklusif. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi. Jadi, aku Fahri Ardiansyah dari jurusan Ekonomi Syariah kali ini akan membahas tentang keuangan inklusif. Nah, di sini ada outline pembahasan yang bakalan aku bahas nih. Yang pertama tuh ada ruang lingkup keuangan inklusif dan strategi keuangan inklusif. Pertama-tama kita bahas dulu nih tentang ruang lingkup keuangan inklusif. Apa sih keuangan inklusif itu? Kalian harus tahu nih, keuangan inklusif itu didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini definisinya aku kutip dari website laman Fiskal Kementerian Keuangan. Kemudian ada beberapa definisi keuangan inklusif dari berbagai pihak. Yang pertama itu ada inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau, menurut Durai dan Stella. Nah, menurut Durai dan Stella ini jelas ya teman-teman bahwa kalau adanya keuangan inklusif itu menandakan proses akses layanan untuk layanan keuangan itu dapat dijangkau nih sama setiap golongan, baik dari golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan yang paling rendah atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, keuangan inklusif ini juga berkaitan dengan adanya kredit ya bagi orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Sesuai dong sama definisinya yang diberikan oleh Durai dan Stella. Kemudian, ada inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan. Itu definisi menurut Bank Indonesia. Yang mana inklusi keuangan itu harus mampu memberikan layanan atau akses kepada setiap individu ataupun kelompok yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan produk dan layanan keuangan. Nah, untuk menciptakan keuangan inklusif, Indonesia itu memiliki visi dan misi. Nah, yang pertama tuh ada visi nih. Visi Indonesia itu meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman, dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya tuh Indonesia mau menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan atau akses layanan keuangan yang mudah bagi masyarakat sehingga semua golongan ataupun strata di negara Indonesia ini mampu mengakses layanan keuangan dan produknya. Itu. Nah, untuk mewujudkan visi yang barusan aku sebutin, ada beberapa misi yang Indonesia harus lakukan. Yang pertama tuh meningkatkan
kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Terus berikutnya ada menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikutnya ada meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan. Yang keempat, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Yang kelima, mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian SDG di Indonesia atau Sustainable Development Goals. Nah, di misi ini aku ada salah satu salah satu misi yang aku sangat tekankan bahwa masyarakat juga pastinya ketika ingin menggunakan layanan keuangan itu ingin mendapatkan pengetahuan dan rasa aman ketika menggunakan layanan keuangan. Maka Indonesia ini menjalankan beberapa misi tersebut dan ya agar mencapai keuangan yang inklusif. Nah, selanjutnya pasti dari kalian ada yang penasaran kan, siapa aja sih yang bertanggung jawab menerapkan keuangan inklusif? Nih, di sini aku kutip dari laman Bank Indonesia bahwa yang pertama tuh ada pihak Bank Indonesia, ada kantor sekretariat wakil presiden dan presiden, terus ada akademisi seperti kita sekarang, ada pemerintah daerah, otoritas terkait, kementerian terkait, dan pihak swasta. Semua pihak tersebut bertanggung jawab untuk perekonomian nasional, perekonomian daerah, yang mana mampu menciptakan keuangan inklusif. Nah, FYI nih guys, dari Lembaga Penjamin Simpanan mencatat bahwa baru 49% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank. Artinya jumlah masyarakat yang menabung di bank itu masih relatif kecil. Nah, tingkat akses masyarakat dalam jasa perbankan atau jasa keuangan itu hanya sebesar 76%, namun tingkat literasinya masih di level 38%. Nah, di sini ada Indeks Literasi Keuangan Survei OJK tahun 2022. Sebelumnya kan kita lagi bahas tentang inklusi keuangan ya. Nah, inklusi keuangan itu sangat melekat nih dan memiliki korelasi yang sangat-sangat erat terhadap literasi keuangan. Karena tanpa adanya literasi keuangan itu inklusi keuangan itu tidak akan tercapai. Atau bisa jadi akan terhambat ketika literasi keuangan masyarakat itu masih rendah. Nah, literasi keuangan itu apa sih? Literasi keuangan merupakan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, keyakinan, confidence yang mempengaruhi sikap, attitude, dan perilaku keuangan, behavior, seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, untuk inklusi keuangannya sendiri kan udah aku jelasin di awal video. Di sini ada beberapa jasa atau sektor dari sektor jasa keuangan yang merupakan ruang lingkup dari inklusi keuangan. Di antaranya ada perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan financial technology vintage. Nah, di sini kita fokus kepada indeks di bawah tentang tingkat inklusi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan sama setiap tahunnya ternyata indeks inklusi keuangan itu meningkat, yang mana dari 2013 hanya sebesar 59%, sekarang di 2022 sudah 85%. Dari 34 provinsi, sekitar 14.000 responden itu melakukan survei terkait inklusi keuangan. Dan alhamdulillah sudah mencapai 85% nih dari sekitar 14.000 masyarakat yang udah mendapatkan literasi keuangan maupun inklusi keuangan di 34 provinsi gitu. Nah, di sini ada persebaran dari
tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan. Kita fokus ke inklusi keuangannya ya. Untuk di perkotaan itu sudah sekitar 86%, namun di pedesaan itu 82%. Nah, setiap gender itu literasi keuangannya laki-laki itu sekitar 49%, perempuan lebih besar 50%. Tapi ternyata di kenyataan di lapangan bahwa laki-laki itu tingkat inklusi keuangannya itu lebih besar, sekitar 86% dibandingkan perempuan yang hanya 83%. Di sini juga ada beberapa data yang menjelaskan bahwa pendidikan itu mempengaruhi tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan. Nah, kesimpulan dari ruang lingkup keuangan inklusif itu menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih 49%. Naik tuh dari tahun 2019 yang hanya 38%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini 2022, tahun sebelumnya itu sudah 85%, meningkat dibanding periode sebelumnya di tahun 2019 yang hanya sekitar 76%. Hal tersebut menunjukkan bahwa gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun dari 38,6% di tahun 2019 menjadi 35% di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa baik inklusi keuangan maupun literasi keuangan itu semakin membaik di negara Indonesia. Nah, ada pun beberapa lingkup yang berkaitan dengan ruang lingkup keuangan inklusif, diantaranya ada tadi yang udah aku sebutin, perbankan, asuransi, lembaga keuangan mikro, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan financial teknologi. Nah, selanjutnya kan kita udah bahas nih banyak tentang ruang lingkup keuangan inklusif. Nah, kalian pasti penasaran dong, gimana sih strategi atau cara rencana nasional untuk menciptakan keuangan inklusif? Nah, di sini ada beberapa pilar nih, strategi yang dijalankan oleh strategi nasional yang diterapkan untuk menciptakan keuangan inklusif. Yang pertama ada edukasi keuangan, yang kedua ada fasilitas keuangan publik, ada berikutnya pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Ayo kita bahas. Nah, yang pertama-tama ini ada edukasi keuangan nih. Edukasi keuangan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat, dan resiko, biaya, hak, dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, jelaskan edukasi keuangan ini sangat berkaitan, atau yang udah aku jelasin tadi, literasi keuangan sama edukasi keuangan itu sangat mirip lah ya. Terus contohnya itu ada edukasi literasi keuangan dari pendidikan SD sampai universitas, dan ada kampanye, biasanya kampanye nasional yang menjelaskan tentang edukasi layanan keuangan maupun inklusif keuangan. Nah, berikutnya ada fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Ini tuh apa sih? Pilar ini merupakan fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Jadi tujuannya dari fasilitas intermediasi ini dan saluran distribusi keuangan itu memperbanyak nih layanan-layanan keuangan di berbagai daerah yang mungkin belum terjangkau merata gitu. Jadi harus ada fasilitas yang memadai. Kemudian ada fasilitas keuangan publik. Dalam strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi adanya subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM. Berikutnya ada pemetaan informasi keuangan. Ini tuh pilar ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat nih, terutama yang tadinya tidak layak untuk
menjalankan layanan keuangan atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Nah, ada inisiatif yang dilakukan di pilar ini nih, meliputi peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis, sistem jaminan alternatif, terus adanya penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana dan identifikasi nasabah yang berpotensial memiliki keuangan yang cukup baik untuk membantu perekonomian. Dan berikutnya ada kebijakan dan peraturan yang mendukung. Keuangan inklusif membutuhkan nih yang namanya kebijakan, baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Itu gunanya apa sih? Gunanya untuk meningkatkan akses dan layanan jasa keuangan. Nah, contoh dari kebijakan dan peraturan yang mendukung itu ada layanan keuangan digital tuh seperti yang kita ketahui. Terus adanya multi finance licensing dan kredit wirausaha. Tuh. Yang terakhir ada perlindungan konsumen. Ini perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biayanya tuh terjangkau. Jadi kan konsumen ini kan sebagai pelaku utama perekonomian yang mana membutuhkan semua yang barusan aku sebutin tuh dalam menjalankan layanan keuangan. Jadi, kita udah tahu nih, untuk menciptakan keuangan inklusif itu ada 6 pilar. Ya kan? Ada 6 pilar dan semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat nasional, khususnya di negara Indonesia. Gitu, guys. Jadi, untuk hari ini aku kira cukup ya dari pembahasan kita, mulai dari definisi, terus adanya pihak yang bertanggung jawab, terus adanya persebaran maupun ruang lingkup inklusif keuangan, dan adanya 6 strategi pilar yang mampu mewujudkan keuangan inklusif. Ya, semoga semua ilmu yang aku berikan kepada kalian semua ini bermanfaat. Kalau ada masukan atau saran, silakan drop di komentar bawah. Oke, kurang lebihnya ya mohon maaf. Mungkin sekian dari aku. See you guys. Terima kasih udah nonton.